Baik, kita mulai teman-teman untuk materi selanjutnya setelah kita membahas tentang exception handling ya, mengenai eh, sistem error ya atau syntax error dan juga berbagai jenis exception di bahasa pemrograman Python, zero division error, name error, type error dan lain-lain termasuk cara handle-nya dengan menggunakan try except block ya, ada juga block else dan finally block. Termasuk terakhir kita membuat exception kita sendiri, raise exception kita sendiri. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang file handling di Python. Nah, harapannya sih saya akan coba membahas beberapa cara untuk melakukan handling file secara general di Python, membuka ya, kemudian membaca, kemudian menutup ya, atau termasuk juga menulis file di Python. Yang pertama adalah text file biasa. Kemudian kita akan coba juga untuk file dengan extension khusus yang juga bisa dihandle oleh Python. Secara khusus dengan modul juga seperti CSV. Nah, itu ada built-in modulnya, comma separated value ya. Biasanya file dengan format CSV atau juga spreadsheet seperti XLS atau XLSX itu juga dipergunakan untuk Python mengambil dataset untuk data analitik ataupun machine learning engineering ya. Selain itu juga ada JSON. Nah, nanti kita coba bahas JavaScript Object Notation. Biasanya juga dipergunakan untuk sebagai request dan response antar HTTP server ya dengan menggunakan Python. Biasanya REST API seperti ini responnya berupa JSON. Walaupun ada juga yang lain ya, XML lah, GraphQL dan lain-lain. Atau teks biasa, HTML juga terkadang ada yang responnya HTML. Nah, kemudian kita juga akan coba nanti file untuk konfigurasi server, biasanya seperti YAML. Nah, kita akan coba handle YAML, entah itu membaca YAML ataupun menulis YAML. Nah, kita coba satu persatu perlahan di materi hari ini tentang file handling. Oke, nah secara umum di Python untuk melakukan file handling kita bisa menggunakan uh, function ya, function bawaan dari Python, yaitu open ya, yaitu open. Nah, misalnya nih kita declare dulu ya, untuk membuka sebuah file kita bisa menggunakan function open seperti ini, simple aja. Misalnya kita bikin dulu filenya ya di sini ya. Nah, kita bikin dulu filenya di sini, new file atau coba new file di sini. Ini harus plus kah? Coba plus. Oh, kalau kalau lewat plus sepertinya tidak tidak di sini ya, tidak di folder ini ya. Coba cek dulu. Cek dulu. Oh, di sini deh. Oke, kita plus. Kemudian saya akan buat text file biasa. Nah, .txt ya, extensionnya .txt. Kemudian saya kasih nama dulu, rename, misalnya a.txt. Nah, di dalam a.txt, saya akan tulis misalnya sini, hello world. Kemudian halo dunia, ya, hello world, tanda seru, enter halo dunia, tanda seru. Oke, kita save. Nah, sesimpel itu ya. Jadi cuman dua baris seperti ini. Kemudian kita coba buka filenya. Cara buka file ya tinggal, misalnya saya buat satu buah variabel f gitu ya, atau file sama dengan open. Nah, ini menggunakan function bawaan ya, built-in function dari Python ya, itu open. Kemudian kasih namanya. Namanya adalah a.txt. Nah, kita eksekusi. Nice, tidak ada error ya, tidak ada error atau exception. Berarti running well ya, running well sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu kita membuka sebuah file yang namanya adalah a.txt. Kita hanya membuka doang teman-teman ya, tidak membaca. Nah, kalau membaca beda soal ya. Kalau mau membaca gimana caranya? Kalau mau membaca berarti kita declare dengan menggunakan eh, apa namanya metode dari open function di Python yang bernama read. Nah, kita bisa declare seperti ini. F misalnya nih. F sama dengan open a.txt. Nah, begini. Kemudian untuk
menampilkan atau membaca semua yang ada di file tersebut, kita bisa declare langsung aja print f.read. Nah, begini. Artinya saya akan baca apa yang dibuka dari a.txt. Oke ya. Kita coba eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat nih hasilnya. Nice ya. Hello world, halo dunia. Ya, bisa dimengerti teman-teman ya. Kalau saya masukkan dia ke dalam variabel, apa terjadi? Apa yang terjadi? Misalnya saya buat x di mana x sama dengan f.read. Kita eksekusi. Oh sorry, x-nya belum dieksekusi ya. X. Nah, teman-teman keluarnya seperti ini. Keluarnya seperti ini. Tapi kalau saya declare-nya di sini, coba saya declare-nya di sini ya. Atau saya buka lagi. Nah, ini saya open lagi. Nah, keluarnya di sini. Kita eksekusi. Keluarnya seperti ini. Nah, kenapa yang tadi nggak keluar? Kenapa yang tadi tidak keluar ya ketika di read? Nah, karena begini. Coba kalau saya buka. Kalau cuman read-nya sekali keluar ya teman-teman ya. Nih hello world tanda seru kemudian ada backslash n. Backslash n ini untuk new line ya alias enter. New line alias baris baru atau enter. Kemudian halo dunia. Nah sebagai string. Nah kalau saya buka kemudian saya baca. Coba kita print aja ya. Kita print begini. Kemudian kita print. Teman bisa lihat nih yang kedua. Dia membaca hanya sekali aja. Sekali. Kemudian yang selanjutnya ini kosong. Hilang. Nah, yang ini kosong ya. Yang ini empty string. Nah, yang ini. Alias kosong begini, teman-teman. Nah, kosong. Kalau yang atas keluar hello world, hello dunia. Oke? Bisa dimengerti ya? Ketika kita read yang pertama, keluar nih, semuanya keluar. Ketika kita read yang kedua, empty string. Kosong. Kenapa? Karena sudah dibaca. Simpelnya begitu ya, karena sudah dibaca. Nah, makanya yang tadi kita coba di awal tidak keluar. Nah, read method ini bisa kita lakukan seperti ini dengan konsep yang barusan kita pelajari ya. Yang pertama sudah kebaca, yang kedua tidak kebaca. Kalau kita declare read 5, jadi saya buka apa namanya file a.txt, kemudian kita read, kita baca file a.txt dengan parameter 5. Artinya apa? Artinya saya mau membaca 5 karakter awal dari a.txt. Harusnya keluarnya hello ya, 5 karakter pertama, 5 huruf pertama. Kalau kita eksekusi, nah keluar nih hello. Oke ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita read seperti ini? Read 5, 5 baris pertama ya. Nah, ini read 5 line pertama. Read first five lines. Nah, gitu. Kemudian kita read lagi. Kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Read yang kedua keluarnya adalah spasi world tanda seru halo dunia. Kenapa begitu? Ya karena 5 karakter pertama sudah terbaca di baris yang kedua tadi. Baris yang read 5. Sehingga function read yang kedua dia akan membaca sisanya. Nah, ini berarti membaca read sisa karakter di a.txt. Oke, bisa dimengerti teman-teman ya? Nah, begitu. Nah, ada baiknya ketika teman-teman membuka file, kemudian melakukan membaca file ya, atau entah mau membaca, atau mau menulis, atau mau ngapain ya, ada banyak cara. Ada baiknya teman-teman close filenya ketika operasi yang teman-teman lakukan itu sudah selesai. Nah, jadi ketika sudah selesai itu better teman-teman close. Gimana cara nge-close-nya? Nge-close-nya seperti ini. Kita bisa declare f.close. Nah, begini. Coba ini saya hapus ya. Nah, begini. Ada baiknya best practice-nya teman-teman close setiap teman-teman membuka. Supaya apa? Karena terkadang satu file itu dibuka oleh beberapa script barangkali ya ketika teman-teman sudah bicara mengenai service.
Ketika teman-teman melakukan akses ke sebuah file dalam server, bisa jadi yang mengakses itu bukan hanya teman-teman saja, tapi ada juga orang lain yang sedang mengakses. Dan yang lebih berbahaya ketika teman-teman atau orang lain itu melakukan bukan hanya akses membaca, tapi dia melakukan akses untuk write atau menulis ya, menulis di dalam file tersebut. Nah, itu akan berbahaya kalau tidak di close. Kenapa? Karena ada beberapa file extension, ada beberapa file extension yang ketika teman-teman melakukan perubahan, ya, melakukan perubahan, itu perubahannya tidak akan tersimpan kalau eh, file itu masih aktif dibuka oleh seseorang ya atau masih aktif terbuka di tempat lain. Nah, biasanya terjadi crash ya, atau clash karena hal tersebut. Nah, sehingga ada baiknya ketika teman-teman akses file open, jangan lupa juga untuk menutup ketika operasinya sudah selesai. Operasinya itu entah hanya membaca atau menuliskan atau menambahkan konten dalam sebuah file. Nah, begitu. Oke ya. Nah, ini basic untuk membaca. Selain menggunakan read, kita juga bisa menggunakan eh, metode lain ya, yaitu read line. Artinya dia membaca sesuai baris ya, per baris. Kita bisa baca per baris dengan metode read line. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal declare aja. Ini sama, saya akan open dan close. Kemudian kita coba dulu read line. Kita eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Keluarnya hanya baris pertama saja, hello world. Di file a.txt tadi kita punya dua baris, hello world tanda seru dan halo dunia tanda seru. Ada dua baris ya. Nah, sehingga kita eksekusi, ketika kita eksekusi dengan read line, yang keluar adalah baris pertama. Nah, kalau kita declare lagi, read line lagi, kita eksekusi. Nah, yang keluar seperti ini sekarang. Hello world, kemudian halo dunia. Ini baris kedua ya. Nah, kalau kita eksekusi lagi di bawah, read line lagi tiga baris. Nah, baris yang ketiga kosong ya, tidak tereksekusi. Dieksekusi tapi hasilnya adalah berupa string kosong ya, bukan tidak dieksekusi ya. Nah, begitu. Jadi read line ini untuk membaca file baris per baris, ya, membaca file baris per baris. Oke ya. Nah, atau untuk metode pembacaan baris per baris seperti ini lebih efisien sebenarnya tanpa menggunakan read atau read line sebenarnya. Tapi kita langsung aja looping ke file atau variabel yang sudah kita open. Nah, contohnya seperti ini. Kita open a.txt, kemudian kita looping for misalnya x in atau line ya, for line in f misalnya. Nah, apa? Kita print setiap barisnya. Kita print line, eksekusi. Nah, keluar nih. Jangan lupa di close. Best practice-nya di close. Nah, ini malah lebih bagus ya. Ketika teman-teman ingin membaca file itu eh, line by line. Kalau line-nya ada 100 atau 1000, pakai read line mungkin akan makan waktu ya. Nah, akan makan waktu. Sementara dengan looping, dengan read juga kalau kita mau membaca apa namanya setiap karakter yang ada di file tersebut tanpa terpisah per line, tentu kita harus parsing lebih lanjut ya untuk menghapus karakter enternya atau backslash n. Nah, maka untuk membaca baris per baris dalam sebuah file, paling mudah kita bisa menggunakan looping. Looping kemana? Ke variabel pembukaan file tersebut. Nah, jadi f sama dengan open a.txt, kemudian kita looping ke dalam f. Udah jadi nih. Kita dapat baris per baris. Kalau barisnya ada 100, 1000 tidak bermasalah dan kodenya singkat ya, cukup dua baris saja dengan menggunakan looping. Nah, ini adalah basic ya, bagaimana kita open dan read file general ya yang ada di Python.
Oke ya. Nah, ini file apapun bisa sebenarnya teman-teman. Nah, kita coba ya. Kita coba file selain txt. Tapi misalnya saya buat satu buah file lagi ya. New file. Kemudian saya buat extensionnya .py. Nah, jadi file script Python ya. Misalnya b.py. Nah, ini dia. b.py. Saya buat sebuah file b.py. Kemudian kita eksekusi. Nah, kita coba print hello world. Saya copy beberapa baris ya. Itu 2345. Nah, ini hello world. Misalnya ini E, ini D, ini C, B, ini A. Nah, misal seperti ini ya. Sudah saya save. Jadi saya punya sebuah script Python. Dia punya 5 baris. Dia punya 5 baris. Hello world A, hello world B, hello world C, dan hello world D, serta hello world E. Ya, saya buka sekarang. Nah, kita buka. Open b.py. Kemudian kita looping for line in F. Kita print line. Kemudian kita close. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau filenya dengan extension .py. Harusnya sih sama ya. Nah, keluar juga. Nggak masalah. Karena by default, open function di Python itu dia akan membuka text script ya. File. Text file. Nah, jadi kita bisa tambahkan juga seperti ini, teman-teman. Kita bisa tambahkan di dalam open ya, di dalam function open, kita bisa tambahkan beberapa parameter. Nah, begini. Koma, kemudian kita bisa tambahkan parameter mau ngapain. Kita open itu dalam rangka apa? Kalau kita mau membaca, kita bisa tambahkan R. Ini artinya kita mau read ya, mau membaca. Kita eksekusi, ya dia terbaca. Nah, selain kita deklarasikan metodenya, nah kalau metodenya, jadi ini kita bisa tambahkan parameter. Jadi di dalam function open ya, di dalam function open itu kita bisa masukkan yang pertama file name-nya, kemudian yang kedua itu parameter. Nah, parameternya apa? Parameternya itu, nih ada beberapa nih, saya tuliskan sekalian di sini ya. Kalau nggak salah di slide ada teman-teman. Nah inilah directory and file handling. Di slide, nah ini dia, ada nih. Ini saya copy aja kali ya biar cepat. Ini adalah beberapa parameter di eh, function open Python. Nah, jadi R itu artinya read, A itu artinya append. Read itu ya kita membaca file aja ya. Dia akan error kalau filenya nggak ada. Nanti kita coba. Kemudian ada A itu adalah append. Append itu artinya kita membuka file untuk menambahkan konten ke dalam filenya. Append. Nanti kita coba ya. Ada write juga. Kalau write itu kita bisa membuka file untuk writing ya, untuk menambahkan konten juga. Tapi dia akan override kalau nggak salah. Nanti kita coba ya. Jadi kalau append ini konten yang ada itu akan ditambahkan ke konten, akan ditambahi konten yang baru. Kalau write itu akan override. Jadi konten yang ada akan dihapus, diganti dengan konten baru. Kita coba nanti. Kemudian ada juga X itu untuk create file tertentu. Ada juga kita bisa menambahkan parameter untuk tipe datanya. Nah, kalau data berupa teks ya kita baca dengan menggunakan parameter T. Defaultnya memang teks. Tapi kalau datanya berupa binary seperti image atau yang lain ya, PNG, GIF, JPEG, video, itu kita bisa menggunakan parameter B. Nah, jadi kalau kita mau membaca teks, kita bisa pakai R dan T. RT. RText, read text. Nah, begini. Nah, RT. Kita eksekusi, sama keluarnya. Karena memang RT ini adalah parameter defaultnya. Nah, coba kita baca RB. Kita baca sebuah text file dengan binary mode.
ya. Kita lihat eksekusinya. Nah, keluarnya seperti ini tuh. Keluarnya adalah binary filenya. Di sini ada B-nya ya, B, ada juga backslash n tadi new line atau enter, dan dia juga menampilkan karakter yang ada di file print hello world A B C D E. Nah, seperti ini ya. Jadi defaultnya itu adalah RT, read text. Kalau teman-teman baca sebagai mode binary RB. Nah, itu artinya read binary. Nah, itu untuk read ya. Nah, di sini ada beberapa parameter lagi. Kita akan coba. A, W, X. A, append. W itu untuk write. X itu untuk create. Ya. Oke, nah ini basic ya. Mungkin untuk apa namanya, untuk open dan read kita sudah selesaikan. Gimana cara open dan gimana cara read alias membaca isi atau konten dari sebuah file. Nah, ada pertanyaan. Kita sudah coba membaca TXT biasa dan juga script Python ya, .py. Ternyata bisa juga, ya pasti bisa ya. Nah, misal apalagi, misalnya JavaScript deh, boleh juga. Misalnya kita punya file c.javascript, JS. Nah, boleh juga. Di dalam c.js saya tulis kode JavaScript biasa, console.log misalnya hello world. Nah, sama BCDE. Nah, seperti ini. Oh ya, file ini harusnya running juga teman-teman ya, berjalan ya. Ini adalah Python yang apa namanya, valid. Coba kita cek. Oh, ada di sini ya. Valid. Berarti saya bisa masuk ke terminal ya. Masuk ke terminal. Kita plus saja, kemudian buka terminal. Nah, ini saya pakai terminalnya di Jupyter Lab, yang mana dia adalah PowerShell ya, Windows defaultnya bagi yang menggunakan Windows. Nah, coba kita eh, ls. Nah, ini dia ls. Filenya b.py ada, c.js juga ada. Nah, sekarang kita coba eksekusi ya. Python tadi b.py. Apakah dia file Python yang eksis atau yang apa namanya? Yang valid ya, valid dan eksis? Ya, betul. Nih, terbukti running ya kodenya ya. Nah, kemudian kita cek yang c.js. Saya akan running dengan Node.js, Node c.js misalnya. Ini cuma ngecek doang, filenya itu bisa dieksekusi apa enggak, teman-teman ya, valid apa enggak. Kita eksekusi, nah ternyata valid juga. Nah, artinya file yang tadi saya baca itu bukan text file biasa, tapi memang sesuai extensionnya ya, .py untuk script Python dan .js untuk eh, JavaScript. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita coba buka JavaScript. Cara bukanya gimana? Ya kita tinggal declare aja sama. Kita baca sebagai teks ya, RT, kemudian kita buka c.js. Kita eksekusi, nice, keluar juga nih, console.log. Nah, itu untuk JavaScript. Nah, berarti apapun bisa teman-teman baca ya, file apapun bisa teman-teman baca, entah itu sebagai eh, tekstual, sebagai teks ya, ataupun sebagai binary mode. Kalau untuk binary mode, teman-teman bisa declare ya, declare dengan menggunakan parameter B. Nah, binary mode itu contohnya adalah kita bisa baca image juga, misal ya. Coba kita cari aja Doraemon misalnya. Ups, Doraemon. Nah, coba kita cari gambar yang enteng aja ya. Kita cari gambar yang ringan. Yang ringan berarti pixelnya rendah ya. Ini 200 300. Oke, kita buka aja. Open, kemudian kita save. Saya download. Save ke sini. Em, praktisi mengajar Nusa Putra, Nusa Putra. Pertemuan ketiga. Saya kasih nama Dora. PNG ya, teman-teman ya, PNG.
Kita save. Nice, sudah. Kemudian kita declare, kita baca filenya. Sudah ada di sini? Oh, belum ada di sini ya. Sepertinya perlu reload dulu ya. Saya reload dulu. Oke, saya restart lagi servernya. Oh, sudah ada nih. Sudah ada ya. Nggak perlu restart berarti. Ya, terlanjur ya. Oke. Oke. Sudah running di port 8888 Jupyter Lab-nya. Kemudian saya masuk ke pertemuan 3. Sudah ada di sini. Dora.png. Nah, itu image-nya keluar. Di Jupyter Notebook keluar karena ya Jupyter Notebook ini kan based on eh, apa browser ya. Dia dibangun dari JavaScript, maka bisa merender image. Nah, sekarang kita coba baca sebuah image. Gimana caranya? Ya langsung aja biasa ya. Kita buka, nama filenya adalah dora.png. Dora.png. Kemudian saya baca sebagai teks. Nah, kita coba ya. Kita baca sebagai teks per baris. Kita eksekusi. Nah, itu dia error ya. Nah, errornya teman bisa lihat nih, exception. Nah, yang tadi kita pelajari ya, exception, Unicode decode error. Nah, artinya ketika kita mengubah image jadi teks, itu ada proses decoding ya. Ada proses decoding dari eh, apa namanya? Di sini disebutkan ya. Kalau di sini decodingnya itu charmap jadi byte itu gagal. Gagalnya di mana teman-teman bisa telusuri lebih lanjut ya. Nah, tapi saya akan coba baca dia sebagai binary dan terbaca. Nah, ini binary-nya. Cukup panjang sekali. Oke, panjang ya teman-teman ya. Nah, begitu. Kita baca sebagai binary, dia terbaca. Oke ya, saya hapus. Nah, itu contoh image sebagai binary. Nah, kita sudah read text dan read binary mode. Nextnya adalah kita akan coba menulis ya. Kalau read sudah, kita akan coba menulis file. Kita coba menulis file. File apa saja yang akan kita tulis? Kita coba dulu yang sederhana ya, seperti file teks ataupun script, Python, JavaScript, atau bahasa pemrograman lain yang merupakan text file ya, file berbasis teks. Nah, untuk menulis sebuah file, teman-teman bisa declare seperti ini, menggunakan tadi W, X, atau A. Nah, kita coba ya ini A, W, X. A itu untuk append, X untuk write, dan dia akan create filenya ketika file itu tidak ada, dan X itu untuk create ya. X itu untuk create, tapi create-nya itu filenya harus exist. Kalau tidak, dia akan error. Nah, jadi memang lebih bagus pakainya A atau W ya. A untuk append, nambah konten. W untuk write atau mengoverride konten yang lama menjadi konten baru. Kita coba dulu untuk append ya. Append file. Untuk kita coba write dulu deh. Create and write file. Nah, misal di sini saya punya beberapa file teks A, B, C. Saya akan tambahkan satu file teks lagi yaitu d.txt misalnya. Saya pengen punya d.txt. Ya, kita tinggal F sama dengan open aja. Apa nama filenya? D.txt. Nah, d.txt ini belum ada, teman-teman. Belum ada ya. Belum ada. Nah, kalau belum ada gimana? Dia nanti akan membuatnya. Kalau kita deklarasikan parameternya, yaitu W atau write text. Nah, ya kan? W doang juga boleh karena T itu default ya, default. Nah, jadi W itu artinya juga sama dengan WT, write text file. Oke ya. Nah, kalau sudah gimana? Ya sudah, teman-teman bisa tambahkan kontennya ke dalam sini. Nah, tambahkan kontennya. Kita declare aja f.write apa konten yang mau ditambahkan ke file d.txt itu. Misalnya, halo, nama saya Doraemon.
Nah, string biasa ya, seperti ini. Jangan lupa setelah membuka, kemudian teman-teman mengolah datanya, entah melakukan operasi apapun, entah itu membaca atau menulis atau menghapus di close filenya. Nah, kita lihat yang terjadi pada folder saya ya, folder pertemuan 3, yang mana belum ada d.txt. Kalau kita eksekusi, nice, teman-teman bisa lihat di sini, ada file baru namanya d.txt. Kita coba langsung baca ya. Nah, berarti kita coba langsung baca. Nah, ini baca hasil write-nya. Read hasil write. Kita open d.txt, kita baca, yaitu R. Nah, RT, karena dia text file ya. Maka kita read text. Kita read text, kemudian kita read. Nah, saya langsung looping aja ya, seperti eh, yang tadi. Kita for line in F, kita print line. Nah, seperti ini. Kita eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Halo, nama saya Doraemon. Dan setiap kali create file ini dieksekusi, teman-teman. Coba ini saya pindahin aja deh ya. Nah, itu setiap kali file create and write file ini dieksekusi, filenya selalu nilainya adalah halo, nama saya Doraemon. Coba kita klik. Nah, selalu itu. Kenapa? Karena dia override. Nah, sekarang kan file D-nya sudah saya buat nih. Isinya adalah halo, nama saya Doraemon. Kemudian saya akan buat file D lagi, tapi dengan nama saya Nobita. Kita lihat apa yang terjadi. Terus kita baca. Sudah jadi itu D.txt-nya, kita baca. Nah, nama saya Nobita. Kemana string yang pertama, halo, nama saya Doraemon, kemana? Hilang. Kenapa? Karena ke override. Nah, jadi ciri dari parameter W yang ada di function open ketika kita melakukan write file, dia akan mengoverride content yang sudah eksis. Jadi misalnya konten yang pertama itu adalah halo, nama saya Doraemon. Kemudian kita create file lagi dengan argumen W, maka yang terjadi file yang sebelumnya berisi halo, nama saya Doraemon akan terhapus menjadi halo, nama saya Nobita. Begitu ya. Jadi cirinya adalah override. Nah, jadi konten yang lama akan digantikan dengan konten yang baru. Kalau teman-teman mau melakukan penambahan konten gimana? Jadi tidak menghapus konten yang lama. Konten yang lama tidak dihapus, konten yang baru akan menambah konten di dalam file tersebut. Sehingga konten yang lama ada, konten yang baru pun ada. Nah, kita bisa menggunakan append ya. Append parameter. Oke, caranya gimana? Ya, caranya sama sih sebenarnya. Kita tinggal create and append file. Kita buat file baru, misalkan a.txt ya. Kita append. Nah, at. Append text font default ya. Kita hapus seperti ini aja juga boleh. A doang. Nah, tapi lengkapnya adalah at. A, append, t, text file. Kemudian kita write, halo, nama saya Doraemon. Nah, begini. Kemudian kita eksekusi. Kita baca dulu hasilnya. Kita baca. Sorry, E ya. E.txt. Nah, keluar nih. Halo, nama saya Doraemon. Betul ya. Kemudian kita append lagi nih. Kita append. Kita append dengan konten baru yaitu Nobita. Nice. Kemudian apa yang terjadi? Kita read lagi. Jadi file E, jadi awalnya saya buat file E dengan append. Halo, nama saya Doraemon. Dan teman-teman bisa lihat nih, file E.txt-nya terbentuk. Nah, halo, nama saya Doraemon. Oh, ini udah ditambahkan halo, nama saya Nobita ya, karena tadi sudah saya eksekusi di sini ya. Di sini udah saya eksekusi ya. Nah, kemudian saya baca keluar halo, nama saya Doraemon. Kemudian kita eksekusi lagi. Saya tambahkan halo, nama saya Nobita dengan parameternya A ya untuk append. Maka hasilnya adalah nih keluar seperti ini. Halo, nama saya Doraemon. Halo, nama saya Nobita. Nah, ini yang disebut append. Jadi kalau append itu dia menambah elemen ya, menambah elemen. Nah, kalau teman masih ingat, di list itu ada seperti ini. X sama dengan misalnya 1, 2, 3, 4, 5. X.append 6.
Nah, kalau saya eksekusi atau saya print X, keluarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, append. Nah, append itu adalah kita menambahkan elemen, menambahkan konten. Kalau pada file ya, kalau pada pembukaan file itu kita menambah konten atau baris baru dalam sebuah file. Nah, kalau append di list itu untuk menambahkan elemen. Nah, itu, nah, gitu ya teman-teman ya. Itu untuk meng-create dan meng-append file, yaitu menambahkan konten tanpa menghapus konten yang lama. Kalau teman-teman mau meng-override, artinya menambah konten baru, tapi konten lamanya dihapus, nah teman-teman bisa gunakan argumen write biasa. Nah, simpel ya. Nah, itu sebenarnya file handling itu eh, basicnya dari sini aja. Menggunakan open ya, menggunakan function open dari Python. Begitu. Oke ya, file apapun bisa teman-teman buka. Kita sudah coba juga file image ya. Nah, tapi dia tidak bisa terbaca sebagai teks. Metodenya harus kita ganti bukan teks tapi binary. Nah, maka image akan terbaca. Binary teksnya akan terbaca. Ya, sip ya teman-teman ya. Saya akan coba push dulu ke GitLab biar teman-teman bisa akses. Git add, git commit. Apa nih? Commitnya adalah file handling ya. File handling. Git push origin main. Nah, silakan teman-teman bisa di refresh atau reload ya link GitLab-nya. Bisa diakses langsung source code dan slide-nya di sana. Nah, itu basic tentang file handling sebenarnya cuma begitu aja teman-teman ya. Nah, kita mengenal open function di Python dan juga mengenal beberapa metode dan juga tipe ya, tipe data yang bisa dibuka. Metodenya ada beberapa, R untuk read, ya. R untuk read, W untuk write, A untuk append, kemudian ada X itu untuk create new file, tapi akan error kalau filenya itu belum ada. Nah, kemudian T untuk mode membaca atau membuka file teks ya. Kalau B itu untuk membuka file binary, misalnya image. Nah, begitu. Nice. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Nah, simpel ya sejauh ini ya untuk exception handling dan juga file handling itu eh, hal yang simple, yang sederhana di Python dan barangkali akan sering teman-teman temui kalau teman-teman sudah bermain dengan service ya, sudah bermain dengan fitur yang banyak, fitur yang melibatkan banyak algoritma sehingga di situ ada kemungkinan ada banyak exception atau error yang mesti teman-teman handle juga, perkirakan untuk di-handle atau setelah di tes ya di tes ada exception yang mesti di handling nah maka tambahkan handlernya begitu juga dengan file ketika teman-teman bermain dengan file entah itu membuat fitur untuk upload file atau download file nah itu better teman-teman juga gunakan file handling di pemrograman Python untuk membaca menulis baik itu write ataupun append baik itu text file ataupun binary file. Oke ya, nah kalau sudah saya akan coba lanjutkan beberapa tipe data yang barangkali sering dibuka atau sering diakses dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, sebenarnya ada banyak ya, tentu ada banyak, tapi mungkin saya akan eh, coba beberapa tipe data yang populer saja, seperti CSV, kemudian JSON, ya, CSV, JSON, dan juga YAML ya untuk configuration file. Nah, nanti kita coba. Oke, kalau Python CSV, nah, dia ada built-in modul atau built-in library-nya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa import nanti ya. Nah, seperti yang minggu lalu sudah kita pelajari tentang modul. Nah, di sini ada built-in modul CSV. Nanti kita coba. Kemudian JSON juga pakai built-in modulnya ya. Python JSON itu ada built-in modulnya. Nah, ini dia JSON encoder dan decoder.
Oke, kemudian satu lagi kita coba YAML ya. Nah, kalau YAML ini ada modulnya tapi eh, apa namanya third party ya, kita harus install. Nah, ini ada PYAML documentation. Nah, kita coba. Nah, harus install. Minggu lalu kita sudah coba ya, bagaimana cara install modul third party. Nah, sekarang kita coba lagi sekaligus untuk merefresh apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke ya, ada CSV, JSON, dan YAML yang akan kita bahas di file handling hari ini. Oke, lanjut ya. Saya akan lanjutkan. Kita akan coba gimana cara handle uh, oops, sorry. Ini harusnya code ya, code. Nah, maksudnya yang ini markdown, saya tambahkan CSV. Nah, kita akan coba handle CSV. Apa itu CSV? CSV adalah comma separated value ya. CSV, comma separated value. Artinya adalah value yang dipisahkan dengan koma. Nah, gitu doang sih. Value yang dipisahkan dengan koma. Walaupun CSV itu bisa kita buat dengan berbagai separator, teman-teman ya. Bukan hanya koma aja pemisah antar value-nya, tapi bisa juga berupa tab atau bisa juga berupa garis lurus ya atau karakter apapun. Nah, kita akan coba buat di Drive ya. Coba kita coba. Biasanya untuk bikin spreadsheet paling mudah itu ya paling mudah tentu di text file ya karena itu kan cuman dipisahkan oleh koma aja ya. Nah, tapi kita coba buat biasanya CSV dibuat dari spreadsheet seperti Excel atau LibreOffice untuk LibreOffice Sheet-nya ya barangkali ya. LibreOffice Sheet atau juga bisa spreadsheet-nya Google Drive ya. Spreadsheet Drive kita coba. Nah, Google Spreadsheet kita coba bikin ya, bikin spreadsheet. Kemudian kita download sebagai CSV. Nah, atau sebenarnya CSV bisa kita buat langsung sebagai text file ya. Nah, tapi kita akan coba dulu dengan menggunakan spreadsheet. Saya kasih nama a.csv nanti ya. A. Oke. Di sini saya deklarasikan ada nama, usia, dan kota. Nah, simple aja seperti ini. Nama, usia, kota, nama Ali, usia 22, kota Jakarta, Budi, usia 23, kota Semarang, Caca, misalnya usia 24, dari Sukabumi, Sukabumi. Kemudian Dede, usia 25, misalnya dari Jayapura. Nah, misal seperti ini ya, teman-teman ya. Ups. Nah, kemudian saya akan save. Ini saya kasih nama E ini. Kemudian saya save file, download sebagai CSV. Nah, ini dia, comma separated values. Kita download. Oke, sudah terdownload. Kemudian saya buka foldernya ada di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam folder pertemuan 3 ya. Saya masukkan ke sini. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Saya ubah namanya dulu e.csv. Nah, CSV itu sebenarnya cuma seperti ini, teman-teman. Teks ya. Kalau teman-teman bikin dari spreadsheet, tentu kelihatannya seperti tabel-tabel gitu ya. Nah, tapi sebenarnya CSV itu sesuai namanya, comma separated value, yaitu value yang dipisahkan dengan koma. Value yang dipisahkan dengan koma. Jadi ketika kita buka di code editor atau di notebook nanti ya, keluarnya seperti ini sebenarnya. Nah, kalau dibuka di spreadsheet, tampilannya ya tabel-tabel. Oke ya, bisa dimengerti teman-teman ya. Nah, kita coba sekarang ke notebook, Jupyter Notebook. Nah, kita buka CSV-nya. Ini dia, ada e.csv. Oh, E-nya udah ada ya. Berarti saya ubah deh F deh. Sorry. F. Kita ubah jadi F. Nah, ini dia. Kita buka. Nah, kalau dibuka di notebook tampilannya jadi tabel lagi, teman-teman ya. Nah, di sini juga bisa teman-teman set separatornya atau delimiternya. Nah, delimiter CSV itu bisa apa saja. Tadi saya sampaikan ya, pemisah antar value-nya itu bisa macam-macam. Tapi defaultnya adalah koma. Nah, seperti ini.
Defaultnya adalah koma, tapi bisa macam-macam. Di notebook bahkan dia bisa menambahkan filter separatornya atau delimiternya itu apakah koma, titik koma, tab, pipe, ataupun hash. Nah, jadi defaultnya seperti itu ya. Nah, tapi defaultnya adalah koma, teman-teman ya. Default untuk CSV adalah koma sesuai namanya. Oke, sip. Sampai sini paham ya tentang CSV ya. Tidak perlu panjang lebar karena barangkali teman-teman juga sudah pernah bermain ya dengan CSV. Entah itu dalam mengerjakan tugas atau teman-teman download dataset ya. Dataset itu biasanya formatnya kebanyakan kalau tidak Excel ya XLS atau XLSX ya CSV ya, comma separated value. Nah, sekarang kita akan coba baca di Python. Nah, CSV ini penting dibahas karena minggu depan kita juga akan coba bermain dengan eh, data analitik ya. Python, salah satu dataset yang sering dipakai formatnya adalah CSV. Nah, kita coba open file CSV tanpa modul CSV. Jadi benar-benar baca dengan read biasa tadi ya. Nah, kita coba read biasa. Open, kemudian read sebagai teks, yaitu f.csv. Kita eksekusi. Nah, keluar seperti ini. Keluarnya seperti ini ya. Nah, teks yang dipisahkan oleh koma. Teks yang dipisahkan oleh koma seperti ini. Ini kalau kita bermain eh, tanpa import modul CSV. Nah, kalau kita mau pakai modul CSV seperti apa? Ya, kita tinggal import dulu. Nah, dengan menggunakan modul built-in CSV, kita ada banyak kelebihan. Yang pertama, terutama adalah ketika kita memparsing data yang sudah terbaca itu sebagai variabel di Python. Nah, dia akan terbaca sebagai dictionary kalau tidak salah. Kita coba ya. Kita import dulu. Saya import CSV. Nah, setelah saya import CSV, saya bisa baca. Nah, caranya adalah with open. Nama filenya teman-teman masukkan di sini ya. Nama filenya atau f.csv. Nah, begini. Kemudian teman-teman bisa declare nama filenya ini sebagai misalnya F gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam F itu ada beberapa metode. Teman-teman mau ngapain? Misalnya teman-teman mau membaca, kita bisa pakai csv.reader. Nah, csv.reader. CSV.reader ini adalah sebuah metode dari CSV yang modul yang kita import ya, modul CSV untuk membaca file. Nah, jadi kita masukkan aja filenya ke sini, file. Kemudian kita bisa deklarasikan juga separator atau delimiternya. Nah, pemisahnya apa? Oh, pemisahnya koma misalnya. Defaultnya koma ya. Defaultnya koma. Nah, udah. Kalau sudah seperti ini, kita bisa looping ke eh, apa namanya CSV readernya. Jadi CSV readernya saya kasih nama misalnya data. Kemudian kita looping ke data. Dia akan membaca per baris. For D in data misalnya. Kemudian kita print D. Kita lihat hasilnya. Nah, dia membaca per baris sebagai, nah sorry, bukan dictionary ya, tapi sebagai list. Elemen pertama dari elemen pertama dari data itu merupakan nama kolomnya, teman-teman. Nah, sementara sisanya baris ke satu, jadi elemen pertama itu kan elemen ke nol ya. Elemen ke nol itu adalah, jadi dia kalau kita print, coba kita nggak perlu looping dulu ya. Kita coba langsung print D, sorry, bukan D, apa, data ya. Data, nah teman keluarnya seperti ini. Object reader seperti ini. Nah, kalau kita looping, dia itu berupa list of list, dan ketika kita looping, dia berupa list dengan beberapa elemen. Nah, elemen pertama itu nama usia kota, dia merupakan nama kolomnya, teman-teman ya, nama kolom dari tabel yang kita baca di CSV. Sementara elemen selanjutnya sampai terakhir itu adalah datanya. Nah, datanya. Oke ya. Jadi kalau kita menggunakan CSV.reader, ini metode yang pertama. Metode pertama, metode pertama itu menggunakan CSV.reader.
Nah, begini, csv.reader. Karena ada lagi nanti metode dari modul CSV yang bisa membaca apa namanya file CSV itu menjadi dictionary. Nah, itu ada juga. Jadi menjadi dictionary itu lebih enak ya secara format data dibandingkan list of list seperti csv.reader. Oke, kita coba teman-teman ya. Kita coba sekarang dengan metode yang kedua. Nah, metode yang kedua itu menggunakan csv.dictReader. Nah, dictReader sesuai namanya dia akan membaca sebagai atau dictionary. Nah, maka kita bisa saya copy aja biar cepat. Saya paste di sini. Nice. Kemudian kita open f.csv. f.csv sebagai, oh sorry, saya copy tadi ini ya. Saya copy. Kemudian kita paste di sini. Saya buka, oke. Nah, saya pakai dict reader. Nah, begini. Jadi kita tidak pakai csv.reader, karena kalau csv.reader itu dia membaca sebagai list of list ya. Di mana elemen pertama list of list itu adalah berupa nama kolomnya, dan elemen-elemen lainnya itu adalah datanya yang kita cari. Nah, kita declare sama, kita declare F begini, kemudian kita coba print dulu datanya. Kita coba print D. Kita eksekusi. Nah, keluar, oh sorry, ini belum looping ya, ini belum looping. Saya print datanya. Nah, dia berupa objek, tapi sekarang tick reader. Nah, kalau kita looping, kita print, nah keluarnya seperti ini. Setiap data, setiap elemen yang ada pada data itu merupakan data baris di dalam CSV-nya. Sementara nama kolomnya akan menjadi key dari eh, atau properti ya dari dictionary yang dibuat. Nah, jadi dia akan membaca, dict reader ini akan membaca sebagai dictionary. Nah, kalau seperti ini kan lebih struktur datanya enak yang dict reader ya. Dia akan membaca sebagai dictionary di mana nama kolomnya langsung tercantum di setiap data sebagai properti dari dictionary. Oke ya, bisa dimengerti teman-teman ya, kenapa Decreader ini lebih oke secara struktur data. Nah, karena memang dia membaca sebagai dictionary, setiap baris datanya akan dibaca sebagai dictionary dengan propertinya adalah nama kolomnya. Hmm. Oke ya, ada pertanyaan sama sini? Nah, ini untuk membaca CSV dengan menggunakan modul CSV. Kita bisa import CSV-nya terlebih dahulu. Nah, selain untuk membaca, tentu bisa juga menulis, ya kan? Selain bisa baca, bisa juga menulis. Nah, yang pertama kita coba dulu menulis dengan menggunakan kalau ada reader, ada writer, ya kan? Ada reader, ada writer, ada dict reader, ada dict writer. Nah, jadi kita coba dulu yang writer ya. Kita coba dulu yang writer. Misalnya kita declare di sini. Saya coba yang ketiga berarti ya. Yang ketiga kita coba write dengan csv.writer. Nah, caranya gimana? Kita coba bikin sebuah file CSV namanya katakanlah G ya, yang belum ada yaitu g.csv. Nah, berarti kita bisa import CSV. Import CSV sudah saya lakukan di atas, kemudian kita open with open nama filenya. Nama filenya saya akan buat g.csv. Nah, seperti ini. Kemudian kita deklarasikan eh, kalau kita mau membuat atau menulis file, kita bisa deklarasikan parameternya di function open. Apa itu parameternya? Yaitu w. W untuk write ya, untuk menulis file. Kemudian teman-teman bisa juga declare aliasnya misalnya f. Nama filenya ya, atau g boleh juga.
Nah, seperti ini. Kemudian untuk penulisannya kita bisa declare seperti ini. Misalnya kita kasih nama data, di mana data itu adalah CSV dot writer. Kemudian saya masukkan di sini ada beberapa parameter yaitu nama filenya G dan juga separator pemisah antar CSV-nya. Nah, di sini kita coba ya. Kita coba delimiter defaultnya dulu. Delimiter defaultnya adalah koma, ya kan? Nah, kita pakai koma seperti ini. Udah, kalau sudah kita bisa eh, tulis per baris ya. Kita bisa tulis per baris. Berarti kita declare aja data dot kita tulis baris pertama apa aja. Nah, baris pertama apa? Jangan lupa ketika csv.reader itu tadi kita membaca per baris di mana baris pertama, elemen pertama, nih yang tadi kita lakukan nih, elemen pertama, baris pertama itu adalah nama kolom, ya kan? Nama kolom. Kemudian baris selanjutnya adalah datanya, ya kan? Nah, maka ketika kita melakukan penulisan data ke dalam file CSV dengan csv.writer, write row pertama atau penulisan pertama itu kita bisa declare nama-nama kolomnya. Misal ada nama, usia, dan kota misalnya. Kemudian baris selanjutnya baru datanya. Nah, ini datanya nih. Datanya apa? Misalnya Andi, usianya dia berupa number ya, 20, kotanya dari Bandung misalnya. String ya, string. Ups. Mohon maaf terputus teman-teman ya barusan ya. Saya lanjutkan kembali. Share screen. Oke. Oke, sudah kelihatan ya screen saya ya. Saya lanjutkan, sorry. Nah, kemudian baris selanjutnya saya akan masukkan data lagi. Nah, misalnya B-nya adalah data kedua adalah eh, Bella usia 21, dia dari Sukabumi. Satu lagi, saya masukkan data right row Cici usia 22 dari misalnya Riau. Nah, kita save, kita eksekusi ya. Nah, apa yang terjadi dan kita lihat di file saya di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri belum ada g.csv. Kita eksekusi dan teman-teman bisa lihat nih. Sekarang ada g.csv. Ada g.csv. Kalau kita buka g.csv, nah, nice seperti ini. Andi 20 Bandung, Bella 21 Sukabumi, Cici 22 Riau beserta nama kolomnya yaitu nama, usia, dan kota. Oke kan ya? Nah, tapi jangan lupa penulisannya right row pertama itu adalah nama kolomnya. Nah, itu. Ini adalah nama kolom ya. Nama kolom. Sementara right row selanjutnya baru merupakan datanya. Data yang mau disimpan ke dalam file CSV. Begitu. Nah, selain write CSV seperti ini, dengan menggunakan csv.writer, kita juga bisa menggunakan csv.decwriter. Nah, mirip seperti dict reader tadi. Artinya nanti data yang kita masukkan itu berupa dictionary. Nah, berupa dictionary. Ini mungkin secara struktur data lebih bagus ya, lebih jelas dan lebih memudahkan ketika teman-teman nanti membaca filenya. Oke ya. Nah, kita juga bisa teman-teman, sorry, sebelum saya lanjut dengan Dict Writer ya, di sini tadi kan kita membuat file dengan delimiter koma. Kita bisa lihat di sini, nih, delimiternya koma. Sekarang kita coba delimiternya bukan koma, tapi saya ubah. Jadi delimiternya adalah slash. Bisa nggak? Kita eksekusi? Bisa juga. Kita buka sebagai CSV, jadi tabel juga. Kalau di notebook atau di spreadsheet ya. Tapi kalau teman-teman buka di
sini di code editor atau text editor g.csv keluarnya seperti ini. Tuh, ada slashnya ya. Pemisahnya adalah slash. Nah, itu yang disebut sebagai delimiter atau separator. Nah, saya coba ubah jadi koma aja ya. Standarnya adalah koma. Nah, ini udah berubah jadi koma. Nice. Oke, gitu ya. Jadi delimiternya bisa teman-teman ubah. Bisa teman-teman ubah. Kalau delimiternya teman-teman ubah, maka ketika read ya, ketika membaca, jangan lupa delimiternya juga sesuaikan dengan delimiter dari CSV yang teman-teman baca. Kalau delimiternya slash, tapi teman-teman membaca file CSV tersebut dengan delimiternya koma, maka datanya akan salah. Ya kan? Make sense ya? Jadi ketika teman-teman membaca file dictionary, membaca file CSV, pastikan teman-teman tahu delimiternya apa. Pemisah antar datanya itu apa. Kalau dia koma ya ketika teman-teman baca, deklarasikan ketika membaca file menggunakan delimiter koma. Kalau dia pakai tab ya deklarasikan aja pakai tab. Kalau dia pakai titik dua atau titik koma, deklarasikan delimiternya adalah titik dua atau titik koma. Ya, nah itu write CSV yang pertama dengan CSV.writer. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan CSV.dictWriter. Nah, ini akan sama, hanya bedanya tadi. Kalau dict reader itu dia akan membaca data dari CSV sebagai dictionary, ya kan? Di mana nama kolom menjadi properti dari dictionary tersebut dan setiap barisnya adalah data dari CSV. Sementara kalau CSV.writer ya kebalikannya, maka kita akan bisa menulis sebuah file CSV dengan menggunakan dictionary di Python. Nah, simpelnya sih seperti itu ya. Kita akan coba langsung menggunakan dictWriter, berarti kita declare aja with open, mirip ya, mirip. Saya copy dua baris pertama ini. Saya mau buat namanya h.csv. Saya akan tulis karena filenya belum ada. Bisa juga teman-teman append ya. Bisa juga kalau append pakai A. Nah, jangan lupa. Begitu juga yang tadi. CSV.writer kalau mau append pakai A. Kalau mau write, nulis atau overwrite data yang lama pakai W. Nah, oke ya, itu basic. Jangan dilupakan. Nah, di sini saya pakai pakai contohnya adalah W aja karena kita akan write filenya atau overwrite file yang existing. Nah, selanjutnya teman-teman bisa declare juga writernya dengan csv.dictWriter. Nah, csv.dictWriter, kemudian kita filenya sh, ya, h.csv, kemudian teman-teman bisa declare eh, nama filenya, yaitu h, delimiternya apa, ya, delimiternya ya koma saja, kemudian teman-teman bisa declare juga nama kolomnya. Nah, di sini teman-teman bisa declare nama kolomnya, field names ya, field names. Nama kolomnya apa saja. Nah, bisa deklarasikan di sini. Misal, misal nama kolomnya itu adalah nama, usia, dan eh, kota deh, ya, kota. Nah, begini. Oke. Nah, nextnya kita tinggal masukin datanya. Nah, kita tinggal masukin datanya sebagai, jangan lupa, sebagai eh, dictionary. Nah, sebagai dictionary, kita bisa writer.writeRow. Write row juga, tapi sebagai dictionary. Nah, dictionary-nya apa? Misalnya ini namanya siapa? Namanya adalah eh, Agung. Kemudian usianya 20. Kemudian kotanya, dia misal dari Padang. Nah, seperti ini. Saya tulis lagi untuk baris kedua. Nah, boleh juga. Misalnya nama Benung, usianya atau Bedu, usianya 21. Dia dari kota Depok misalnya. Kita eksekusi, kita lihat hasilnya teman-teman ya. Nah, sudah kita eksekusi, kita lihat hasilnya. H.csv hasilnya adalah, nah, Agung dan 20 Padang jadi nama kolomnya ya. Nah, ini salah, ada yang salah. Di mana salahnya? Salahnya adalah saya belum mendeklarasikan untuk nulis header atau kolomnya. Nah, berarti kita perlu data.write
header. Nah, begini. Artinya dia akan menulis nama kolom, header kolomnya sesuai dengan field names yang sudah saya deklarasikan di bagian sini nih, field names, nama usia kota. Nah, right header. Kita eksekusi coba sekarang. Oke, kita lihat h.csv. Ups, saya eksekusi dulu ini dict writer data.write header data write row-nya ada dua buah dictionary ya. Kalau kita eksekusi, kita lihat h.csv. Nah, sekarang sudah betul ya teman-teman ya. Sekarang sudah benar. Ada kolomnya nama usia dan kota. Kemudian datanya ada dua. Agung 20 Padang, Bedu 21 Depok. Nice. Oke kan ya. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih oke lagi ya. Dibandingkan kita harus deklarasikan nama kolomnya. Kemudian kita harus masukkan datanya satu persatu. Right row seperti ini. Termasuk dengan write.csv ya. Nah, teman-teman bisa kembangkan dengan looping atau recursion yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi datanya disiapin dulu. Misal nih, saya punya data yang mau diinputkan ya. Dia berupa dictionary, berupa list of dictionary. Nah, kemudian saya masukkan datanya. Coba kita masukkan datanya. Ups, data satu, kemudian ada data dua, ada tiga. Misalnya tiga baris ya. Nah, jadi better datanya disiapkan dulu sebagai list of dictionary, kemudian kita gunakan dict writer dengan looping ya, kombinasi dengan looping supaya memudahkan algoritma kita. Misalnya namanya Anissa, usianya 20, dia dari Padang, kemudian eh, Bonita, usianya 21, misalnya dia dari Jakarta, dan yang terakhir misalnya eh, Cici, dia usianya 22 dari Sukabumi. Nah, saya punya data seperti ini. Tolong dimasukkan ke dalam file CSV. Nah, maka saya bisa declare aja biasa ya. Nah, saya akan buat sebuah file baru namanya i.csv. Kemudian saya akan write. Nah, kemudian saya akan declare nih field names-nya. Nah, field names-nya itu kita bisa declare ekstrak dari setiap elemen yang ada di sini ya untuk mencari eh, key-nya ya. Coba kalau mencari key di Python apa? Python dictionary eh, apa namanya? Show properties ya. Properties atau key. Nah, kita coba. Nah, ini dia. Access dictionary attribute ya atau property di Python. Gimana caranya? Caranya mana? Coba ada nggak? Harusnya ada ya. Nah, ini pakai get. Oh, nggak ada. Nah, ini pakai keys ya, teman-teman ya. Nah, pakai keys. Berarti saya bisa cari nama-nama properti itu. Nah, saya bisa cari nama-nama properti itu dengan saya akses data elemen ke nol siapa. Nah, ini. Kemudian kita dot keys untuk mencari. Nah, ini dia nama key-nya. Oke. Kemudian kita ubah dia sebagai list untuk mendapatkan nama kolom yang nanti akan kita pakai ya. Nah, jadi tinggal di gini aja, nggak perlu kita declare manual ya. Nah, nice, taruh di situ. Oke, nanti dapat nih nama usia kota. Kemudian kita write header dan kita looping for i in data. Nah, kita write data.write row, kita masukkan i-nya. Nah, udah selesai. Ini nanti harusnya akan sama seperti yang tadi kita declare di baris nomor 31. Cuman 31 ini kita masukin manual ya. Datanya masukin manual, nama kolomnya juga masukin manual. Nah, kalau kalau datanya ada 1000 data tentu pakai manual ribet ya. Kita bisa pakai looping seperti ini. Nah, datanya kita jadikan list of dictionary, kemudian kita declare nama kolomnya seperti ini. Nah, ini kalau nama kolomnya 3 manual masih oke. Tapi kalau nama kolomnya itu ada 1000 kolom, tentu kita capek ngetiknya ya. Nah, kita bisa panggil seperti ini aja dari data yang sudah ada. Ya. Kemudian kita looping ke data untuk menuliskannya di file CSV yang akan kita buat, yaitu i.csv.
Oke ya, kita coba eksekusi. Dan, ups, ada yang salah. Dict writer object is not iterable. Oh, sorry. For i in bukan data yang ini ya. Data yang ini. Jadi ini saya ubah namanya aja. Jadi file. Nah, jadi file. File. Nah, begini. Nah, oke ya, kita coba ya. Kita coba langsung, kita ulang. Ada error tadi, exceptionnya apa? Nah, sekalian kita lihat ya. Exceptionnya adalah type error. Ternyata kita tidak bisa melakukan looping ke file dengan tipe object dict writer. Kita eksekusi. Ups, ini masih ada error lagi. Right row. Tidak ada right row. Oh, sorry. File ya, bukan data. Nah, jalan. Sekarang kita buka i.csv. Ini dia. Kita lihat. Nice. Hasilnya sama. Oke ya. Nah, jadi nama kolomnya, nama usia kota, dan datanya ada di sini. Masuk semuanya. Nice. Nah, silakan. Ada pertanyaan. Ini tentang CSV. Jadi kita bisa manfaatkan modul CSV ini pada umumnya untuk parsing data ya. Parsing data di CSV. Kalau kita pakai dict reader, dia akan menjadi list ya. Jadi list. Nah, tadi kita sudah coba nih bedanya. CSV reader jadi list. Kalau CSV.dict reader, dia akan jadi dictionary. Nah, kata kuncinya sih sebenarnya di situ teman-teman ya. Selebihnya tinggal operasi opennya sama seperti Python pada umumnya menggunakan function open. Dan untuk write, teman-teman juga bisa deklarasikan parameternya. Apakah write-nya itu overwrite konten yang lama atau append konten yang lama. Kalau overwrite berarti konten lama hilang. Kalau append berarti konten lama akan ditambahkan dengan konten baru. Oke ya. Bisa dimengerti teman-teman ya. Nah, saya akan coba upload ke GitLab dulu, nah, supaya teman-teman bisa akses, bisa dipelajari. Jadi ketika kelas teman cukup mendengarkan aja, menyimak. Nah, nanti kalau mau praktek sendiri juga boleh sebenarnya, boleh. Nah, tapi nanti teman-teman bisa praktek di luar dengan akses kode yang sudah saya share di GitLab. Nah, sekarang commit-nya adalah CSV, git push, origin main. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya boleh lewat chat atau langsung raise hand. Simple ya. Materi hari ini cukup simple tentang exception handling dan juga file handling di Python. Nah, caranya cukup sederhana dan simple. Nah, itu CSV. Ini nanti akan kita pakai juga ketika kita akan melakukan data analitik di pertemuan berikutnya, teman-teman ya. Terutama yang CSV. Nah, tapi di pertemuan mendatang ketika open file akan ada cara yang lebih mudah lagi teman-teman ya. Terutama untuk file untuk data analitik sebagai sumber datanya. Kita bisa menggunakan modul tertentu nanti minggu depan eh, di mana di modul tersebut sudah ada metode atau function yang memudahkan kita untuk membaca file dengan extension tertentu, terutama adalah CSV dan spreadsheet Excel, nah, ataupun JSON ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan teman-teman ya. Saya lanjutkan satu lagi barangkali ini karena sudah jam 11.15. Saya akan tambahkan satu lagi ya. Yang YAML teman-teman bisa pelajari sendiri di dokumentasinya ya. Nah ini pelajari YAML, baca dokumentasinya, cek YAML itu apa ya. Dan juga teman-teman bisa pelajari bagaimana parsing YAML dengan menggunakan Python, terutama menggunakan ini modul namanya PyYAML. PyYAML, oke ya. Yang YAML saya skip dulu ya. Berarti terakhir saya akan coba sampaikan tentang JSON. Nah, JSON. Kalau CSV tadi adalah comma separated value, apa itu JSON? Kalau JSON itu adalah JavaScript, JavaScript Object Notation. Nah, artinya JSON itu adalah sebuah file di mana filenya itu terinspirasi dari notasi atau cara penulisan objek di JavaScript. JavaScript Object Notation, yaitu sebuah file, ya, file ataupun sebenarnya JSON ini adalah string biasa sebenarnya teman-teman ya, text file biasa. Nah, tapi penulisannya itu terinspirasi dari bagaimana penulisan atau notation objek di JavaScript. Nah, sebenarnya objek di JavaScript itu tidak berbeda jauh dengan dictionary yang ada di Python.
Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah mempelajari dictionary di Python, melihat JavaScript object itu terasa akan mirip. Kemudian melihat JSON itu akan terasa mirip juga. Jadi JSON, objek JavaScript, dan dictionary Python itu secara tidak langsung ya bentuknya itu mirip. Saya bilang tidak sama ya, tapi mirip. Nah, kalau di dictionary teman-teman sudah tahulah ya seperti apa. Nah, kalau di JavaScript, coba tadi saya punya file JS ya, sekalian deh. File JS tadi di mana? C ya. Nah, ini c.js. Nah, seperti ini, simple. Nah, di JavaScript saya punya objek. Objek itu kalau di JavaScript saya misalnya deklarasi variabel ya, let x. Nah, di mana x itu adalah dictionary. Dictionary itu sorry, bukan dictionary, JavaScript objek ya. Bentuknya sekilas itu tidak beda dengan dictionary yang ada di Python. Dia bisa berupa list atau objek ya. Nah, seperti ini. Nah, ini objek namanya. Dia adalah nama, namanya adalah Ali, koma, kemudian usia adalah 20 dan kotanya dia dari Jakarta. Nah, simpel seperti ini. Kemudian kita print console.log X. Kita juga mau tahu tipenya. Tipenya apa? Tipenya adalah type of X. Nah, coba kita eksekusi di terminal ya. Kita eksekusi di terminal. CD pertemuan. Ups. Pertemuan 3. Oh, sorry. CD pertemuan 3 benar nggak? CD pakai Word. Nah, ini masuk nih. Oke, sekarang kita eksekusi. Node apa tadi namanya? Ini cuman contoh doang ya, teman-teman. Mau ngasih tahu JavaScript object tuh kayak gimana. Node c.js. Nice, teman-teman bisa lihat nih keluarnya nih. Nih, keluarnya begini. Oh, itu ada error tuh. Kenapa tuh? Type of. Oh, salah. Bukan type of ya. Eh, type variable JS. Pakai apa? Oh, tipe of gitu doang ya. Oke. Kita coba perbaiki. Saya close dulu beberapa file di sini ya, biar tidak terlalu panjang. eh Tadi adalah c.js. Saya buka, kemudian type of. Nah, begini. Kita save, kita eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat. Ini adalah objek di JavaScript. Bentuknya sekilas mirip dengan Python Dictionary ya. Ya kan? Nah, terus teman bisa lihat nih tipenya. Tipe datanya apa? Objek. Nah, jadi objek kalau di JavaScript bentuknya itu seperti dictionary. Tapi di bahasa pemrograman Python yang disebut objek itu berbeda lagi. Nah, itu nanti teman-teman pelajari di OOP ya, Object Oriented Programming. Object Oriented Programming atau OOP itu adalah paradigma ngoding berbasiskan pada kelas dan objek. Berbeda dengan functional programming yang kita pelajari kemarin. Oke ya, sip ya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu bahwa JavaScript object bentuknya seperti ini. Sekilas tidak berbeda dengan Python Dictionary. Nah, dari sinilah dari JavaScript object inilah muncul JSON, JavaScript Object Notation, di mana JavaScript Object Notation itu berbasis pada berbasis pada JavaScript Object. Nah, kita bisa cek ya JSON line, JSONLint.com. Nah, JSON itu ada aturannya, teman-teman. JSON itu ada aturannya ya, tidak seperti dictionary dan JavaScript object, tapi ada aturannya. Nah, teman-teman bisa cek di sini jasonlin.com ya untuk ngecek apakah suatu file itu merupakan JSON yang valid atau tidak. JSON yang valid atau tidak. Nah, JSON itu bentuknya mirip seperti JavaScript object atau JavaScript atau Python dictionary, tapi dengan beberapa rules, ada aturannya. Yang pertama bentuknya. Bentuknya bisa sama persis seperti JavaScript object dan Python dictionary. Contohnya seperti ini. Nah, nama Ali, kemudian usia.
usia 24. Nah, misal seperti ini. Ini merupakan JSON yang valid. Kita cek aja di sini. Kita validate JSON, keluar nih. JSON is valid. Nah, tapi ada aturannya teman-teman ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek. Saya pernah bikin, coba. Saya pernah bikin beberapa tutorial sepertinya tentang JSON dan YAML ya. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube atau cek di sumber lain ya. Sumber lain juga boleh. Misalnya kita declare di sini ada JSON. JSON ada nggak ya? Coba kita cek dulu ya di playlist. Playlistnya yang ini. Nah, di sini putar after ngantor dan ups. Di sini teman-teman bisa cari. Nah, ini ada JSON tutorial. Nanti saya cantumkan linknya juga. Nih, ada tutorial tentang JSON. Hanya membahas tentang JSON. Dan di sini juga ada YAML tutorial. Hanya membahas tentang YAML. Ada di sini ya. Nah, nanti saya cantumkan juga barangkali di README-nya. Ada beberapa aturan ya. Di situ saya sudah jelaskan lengkap di video itu. Tapi secara umum, kalau teman-teman mau membuat sebuah JSON, itu yang pertama bentuknya bisa berupa list Python ya, atau array JavaScript. Dan bisa juga berupa objek JavaScript atau dictionary Python. Kemudian setiap datanya, baik itu property key ataupun value-nya, itu harus dengan double quote ya, harus dengan double quote, harus pakai double kutip seperti ini. Untuk string, nah untuk string, untuk number teman-teman tidak perlu. Begitu juga untuk Boolean. Kalau Boolean teman-teman bisa langsung true or false, tapi dengan huruf kecil. Nah, dengan huruf kecil. Misalnya is married. Nah, begini. True or false? True. Nah, begini. Kalau di Python kan Boolean T-nya besar ya. False juga F-nya besar ya. Nah, tapi di sini eh, kalau di JSON teman-teman bisa tuliskan true or false itu dengan huruf kecil sesuai dengan JavaScript. Angka juga tidak perlu pakai double quote. Nah, kemudian elemen terakhir itu tidak boleh pakai koma. Kalau bentuknya dictionary atau objek seperti ini ya. Kalau pakai koma kita validate, nah error. Kenapa error? Karena elemen terakhir di JSON itu tidak boleh pakai koma. Nah, begini. Oke ya, bisa dimengerti ya. Nah, itu beberapa aturan yang ada di JSON. Jadi pertama bentuknya itu boleh list. List seperti ini boleh. Satu, dua, tiga. Kemudian Andi. Nah, ini boleh nih. Coba kita cek validate. Valid. Nah, boleh berupa list seperti ini. Boleh juga berupa seperti dictionary. Ya, berupa dictionary. Nama Ali. Pakai double quote untuk property maupun value-nya ya. Untuk nama ataupun alinya pakai double quote. Kemudian kita juga bisa usia 21, kecuali angka. Tidak perlu pakai double quote. Kemudian kota dari Solo. Elemen terakhir tidak boleh pakai koma. Nah, udah sebenarnya aturannya sih sesimpel itu aja. Itu yang disebut sebagai JSON. Dan JSON ini biasanya dipakai untuk berbagai macam REST API. Nah, misal REST API itu komunikasi antara server dan klien melalui HTTP protokol, di mana klien ngirim request, server ngasih respon. Nah, bentuknya biasanya berupa JSON. Nah, contoh Pokemon API. Nah, ini ada banyak ya API yang gratis teman-teman ya. Nah, itu responnya berupa, jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin website atau aplikasi, aplikasinya itu menampilkan daftar Pokemon barangkali. Nah, teman-teman bisa manfaatkan ini, Pokemon API gratis ya. Nah, ini contoh responsnya atau ininya, nih apa, requestnya seperti ini, slash Pokemon, slash Pokemon, slash misalnya Pikachu. Kita eksekusi. Nah, ini responnya apa ini? Ini adalah JSON, teman-teman. Nah, ini datanya JSON. Datanya tentang apa ya? Tentang ini, Pokemon Pikachu yang kita cari. Mulai dari gambarnya, ada ya gambarnya. Coba cari aja nih. Ini kita copy, kemudian teman-teman bisa masukkan ke JSON valid apa enggak. Nah, ini kita validate. Nah, ternyata valid. Nah, itu ada banyak nih. Datanya nih, ada datanya banyak ya. Tuh, kita tadi kan mencari data tentang Pikachu ya. Nih, Pikachu.
Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ability atau kekuatannya, lightning rod dan seterusnya. Nah, namanya nih, ini namanya Pikachu dan seterusnya. Ada sepertinya ada tinggi badan juga kalau nggak salah. Height-nya ada nggak? Height-nya. Nah, ini ada tingginya 4. Nah, ini nggak tahu nih 4 meter atau 4 senti ya. Nah, dan seterusnya. Teman-teman bisa cari juga ada image-nya kalau nggak salah. Image, ada nggak? Image. Mana image? Oops, F image. Mana image? Nggak ada ya? Harusnya ada image sih. Nah, ini ada move-nya. Kalau nggak salah ini data ini berdasarkan eh, data di game ya. Nah, tapi saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang API, cuman hanya memberitahu bahwa respon dari server untuk HTTP protokol, REST API terutama, itu biasanya berupa JSON. That's why JSON ini penting untuk dipelajari. Oke ya. Nah, kita langsung lanjut ya, lanjut ke gimana cara baca JSON. Nah, langsung aja di sini. Nah, jadi misal kalau kita punya file JSON, coba data Pokemonnya ini tadi saya copy. Nah, saya copy ya. Saya copy atau ini di sini ada pretty print. Nah, pretty print kita copy, kemudian saya simpan di eh, filenya. Saya simpan di sini. Oke, sebentar. Saya tambahkan file di sini. New file, katakanlah Pikachu ya, Pikachu.csv. Sorry, JSON. Nah, format filenya Pikachu.json. Nah, sekarang kita akan coba baca. Kita akan coba baca. eh, Saya coba copy ke sini, teman-teman. Sebentar ya. Saya bikin, oh ini sudah terbuka di sini. Oops, kita copy. Nah, itu dia. Control Shift P, Prettify JSON. Nah, sip. Ini udah bagus. Kita coba cari image, ada nggak tadi? Image? Oh, nggak ada ya. Oh, tapi ini ada nih. eh, Data gambarnya, teman-teman ya. Nih, animated. Ada back default, ada front default. Kita coba klik linknya nih. Kita coba klik linknya. Nih, saya copy. Nanti saya akan dapat gambar Pikachu. Harusnya ya. Nah, itu dia. Nice tuh, gerak-gerak ya. Dia GIF. Nah, jadi datanya lengkap. Tadi tinggi badan ada ya. Gambar ada. Gambar ada banyak nih. Ada gambar back. Back itu belakang ya. Ada back female, back shiny, gambar punggung maksudnya. Front itu gambar dari depan. Ini ada female, Pikachu female barangkali. Kita cek ya. Kita cek gambar Pikachu female. Oke, sama sepertinya ya. Sama aja nggak ada bedanya. Oke, nice. Nah, saya kan tidak akan membahas API Pokemonnya secara detail ataupun tentang API dan REST API, tapi saya akan membahas tentang JSON-nya ya. Nah, saya sudah punya di sini Pikachu JSON. Sekarang kita coba baca dulu. Baca JSON. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai built-in modul namanya eh, JSON ya. Kita bisa memakai built-in modul namanya JSON. Ya, kita tinggal declare aja. Kita buka dulu filenya. Cara buka file gimana? Biasa tadi. Open ya. Nah, open. Nih, saya open menggunakan biasa nih open Pikachu.json. Kemudian kita baca sebagai text file. Kemudian kita print line aja misalnya. Oke, kita eksekusi. Nah, ini keluar semua tuh datanya ya. Nah, panjang ya. Panjang. Nah, datanya keluar semua deh. Kita coba mana ini tadi? Sebentar ya. Nah, udah bacanya seperti itu ada, simple. Cuman ini sebagai teks ya, belum kita parsing, teman-teman. Kita perlu parsing dia sebagai dictionary supaya lebih mudah. Nah, supaya lebih mudah, berarti kita bisa baca cara membacanya pakai read aja kali ya. Nah, pakai read, sorry, sebentar. Kita baca dia sebagai read. Nah, misalkan saya kasih nama data. Nah, data sama dengan fread. Kemudian kita parsing menggunakan JSON. Kita import dulu package JSON. Nah, jadi kita import JSON-nya. Kemudian kita sudah dapat ya JSON-nya ke dalam variabel data. Kemudian kita bisa parsing dia. Kita parsing dia. Berarti data sama dengan eh, kita parsing dia dengan menggunakan JSON
loads begini, kita baca datanya. Nah, atau misalnya ini bukan data tapi hasil parsing lah. Nah, hasil parsing JSON.loads. Kita eksekusi. Nice, dapat. Kita lihat sekarang hasil parsingnya. Nah, itu dia. Hasil parsingnya itu berupa apa, teman? Berupa dictionary. Nah, kalau nggak percaya kita cek aja deh. Nih, hasil parsingnya tipenya apa nih? Tipenya. Kalau kalau tidak kita parsing, hasilnya apa tadi? Read. Read itu hasilnya string biasa, teks biasa, ya kan? Begitu kita parsing dengan menggunakan JSON.loads, maka datanya akan berubah menjadi dictionary. Apa efeknya? Efeknya kalau kita punya data hasil parsing dengan dictionary, maka kita bisa akses. Tadi coba kita F ke animated. Animated itu ada di misalnya front default animated, eh, jangan yang black white tadi ya. Oh, ini ada black white-nya ya. Ada yang sorry. Ini gambarnya ternyata banyak, teman-teman. Kita coba yang ini deh. Nah, name deh. Name itu di name species kemudian masuk ke ini, ke sini ini. Ini apa ini? Ke atas. Nah, dia ada di mana tadi? ID moves bukan ya. Nah, ada di sini nih. Name Pikachu. Berarti ada di data.name ya. Ada data.name. Berarti kita coba hasil parsing, kemudian ambil name. Nah, keluar nih Pikachu. Nah, dengan parsing seperti ini, datanya bisa kita akses lebih mudah dengan cara mengubahnya menjadi dictionary. Nah, kita dapat name-nya, ya kan? Name-nya dapat. Kalau mau yang lain, nah yang lain apa? Misalnya gambar tadi ya, gambar di mana? Kita coba. Oh, ini ada sprites. Nah, sprites dot apa nih? Front default misalnya. Nah, berarti kita bisa akses nih hasil parsing, hasil parsing, kemudian masuk ke sprites tadi, sprites, kemudian masuk ke, nah, front default kita eksekusi, keluar nih linknya. Nah, keluar linknya. Linknya kalau diklik masuk ke gambar Pikachu tadi. Nice. Oke ya. Nah, itu contoh untuk membaca. Nah, sekarang kalau menulis gimana? Kalau menulis, berarti kita klik add. Misal saya punya data sederhana, dictionary aja, satu aja ya. Nama, misalnya Ali, kemudian usia 20. Nah, udah simpel aja segini, biar cepet. Kalau untuk mau mengubahnya menjadi eh, JSON, maka kita bisa pakai JSON.dumps. Nah, berarti di sini kita bisa declare eh, misalnya data input ya, data input yang mau dijadikan JSON itu adalah data, nah, data dot sorry JSON dot dumps, masukin si data, maka hasilnya kita lihat data input sama dengan data input adalah, nah, oh sorry, i-nya kecil ya, nah, keluarnya seperti ini, jadi apa, jadi string. Terus untuk menuliskannya ke JSON gimana? Ya pakai write. Nah, gimana cara write? Masih ingat? Yaitu dengan misalnya saya kasih data.json ya, atau i.json. Kita akan nulis, berarti w, teks. Tulis saja wt, ya kan? Kemudian kita masukin gimana tadi cara nulis. Lupa juga ya. Kita coba menulis file, write, mana write? Write, open, write. Nah, ini dia. Kita tinggal f.write. Nah, tinggal f.write. F.write, masukin datanya, yaitu si data input. Nah, udah seperti ini aja. Terus kita close, kita eksekusi. Nice, tidak ada error. Dan kita lihat di bagian sini ada i.csv, i.json. Kita double klik, keluarlah JSON seperti ini. Nah, kalau JSON dibuka di notebook, keluarnya seperti ini, teman ya. Kita coba yang Pikachu. Nah, keluarnya seperti ini. Ini kita bisa tampilkan datanya, nih ada drop down-nya ya, untuk datanya apa aja, dan seterusnya. Oke, nice. Itu barangkali teman-teman untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang JSON, CSV, file handling ya secara global, dan kita juga sudah mempelajari tadi di awal tentang exception
handling di bahasa pemrograman Python. Nah, barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya akan push dulu ke GitLab. Kita commit namanya adalah JSON ya. Nah, handle JSON. Jadi JSON adalah JavaScript Object Notation, di mana bentuknya itu mirip JavaScript Object atau Python Dictionary dengan beberapa ketentuan tambahan. Seperti tadi, harus double quote untuk properti dan nama value ya, value terutama string. Kemudian booleannya itu pakai huruf kecil, true or false. Kemudian elemen terakhir dari sebuah JSON tidak boleh diakhiri dengan koma, ya kan? Nah, itu dia beberapa cara untuk memvalidasi JSON bisa juga menggunakan jsonlint.com atau code editor biasanya nanti akan muncul error jika ada error tertentu ya. Baik. Oke, sampai sini barangkali kalau ada pertanyaan silahkan boleh disampaikan, raise hand atau kontak di GitLab yang sudah saya sertakan di readme-nya ya. Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih, saya kembalikan barangkali ke eh, hostnya ya. Saya kembalikan ke hostnya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Kita akan coba membahas tentang data analitik di Python dengan package utamanya itu adalah Pandas namanya. Oke ya, jadi minggu depan kita membahas tentang data analitik. Kemudian minggu depannya lagi kita membahas tentang data visualization di pertemuan terakhir. Begitu. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Lintang Wisesa yang telah menyampaikan materi hari ini. Semoga materi hari ini dapat kita implementasikan ya teman-teman dengan baik.